Takbir. Jangan lupakan itu. Kemenangan kemerdekaan adalah dengan takbir juga. Padahal kita senjatanya baku uji. Karena kebersamaan, karena kekompakan, alhamdulillah Indonesia bisa merdeka. Jas merah itu. Jangan melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Banten, yang saya hormati Ketua Umum Parlemen Baru, dari tokoh nasional, jadi ada NU dan Muhammadiyah, yang hadir di sini ketumnya adalah Bapak Anwar, yang selalu menyertai Provinsi Banten. Dan juga pendiri Provinsi Banten. Yang saya hormati Ketua DPD LPRI Provinsi Banten, yang saya hormati para rektor, akademisi, yang saya hormati para pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia, yang saya di sini mitranya kalau organisasi yang ada yaitu dengan Kesbang Dimas, Kesbang Pol, lebih Dimas ya. Dimas ada di mana? Di Polkap ya? Kesbang Pol. Kalau PT oleh Dinas Kesbang Pol, Bapak PD juga hadir di DPRD dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalillah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di acara tasakuran. Tasakuran itu tanda kita syukur kepada Allah. Zakatul haji dan akum walaikafatul minajah dasar. Memang al-maqadur usia. Semua dunia ini ujian. Karena dunia ini ujian, zaman dulu ujiannya Belanda, karena musuh Belanda dan Jepang. Setelah misi kemerdekaan ujian banyak, tempatnya juga banyak. Ya, kalau kita lihat yang sepuh-sepuh ini ujiannya ya, termasuk anak juga ujian, termasuk para pejabat yang sekarang menjabat juga ujian. Maka harus seperti itu ujian tak dan diri. Tapi sebelum saya lanjut, saya pantun dulu. Belum. Alhamdulillah hari ini udara cerah. Banyak pohon-pohon yang memiliki dahan. 17 Agustus penuh dengan sejarah. Insya Allah hari kemerdekaan penuh perjuangan. Bapak, Ibu yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, memang tantangan ujian makin berat. Kalau kita ingin surat al-asri, ini sangat ratu bersih. Bila ladina manual bersulihat atau sulihat atau sulihat demi masa. Masanya perlu. Saya dari sekarang masih pejabat, nanti juga selesai, tidak akan selesai. Bapak Ibu yang tadinya dinas, ada yang di Danramil, ada yang di kepolisian, ada yang di pemerintahan, ada yang menjabat-jabatan yang strategis dan lain sebagainya. Habis juga. Makanya dari masa bahwa kita adalah orang-orang yang berilmu, kita tahu, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya yang iman takwa itu kunci segala-galanya. Akramakum inda Allahi atqakum. Bukan yang hebat jabatannya, bukan yang tinggi jabatannya. Yang benar-benar takwa mana adalah yang berjuang, yang memperjuangkan bangsa dan negara untuk merdeka. Itu perjuangan yang luar biasa. Maka kita apresiasi, kita bersyukur. Sekarang kita mengisi kemerdekaan. Apakah mengisi kemerdekaan lebih gampang? Tidak juga, tapi lebih sulit dibanding memperebutkan kemerdekaan, dibanding mengisinya. Tapi juga tidak gampang mengisi kemerdekaan sesuai harapan cita-cita para pejuang. Kenyataannya banyak persoalan-persoalan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang tidak sesuai harapan para pejuang, harapan para founding father, harapan dari orang tua kita dan para syuhada termasuk para ahli. Maka harus saudara-saudara sekalian, kemerdekaan itu apa sih yang hikmahnya yang kita bisa raih, kita dapat? Pertama adalah ini untuk para LPRI, perintis, dan bahwa semangat nasionalisme Bapak dan Ibu sekalian itu tinggi sekali. Cinta tanah air itu tinggi sekali.
Maka kalau kita lihat orang-orang tua dibandingkan orang-orang yang sekarang, anak-anak muda yang sekarang, kalah rasa cintanya dengan bapak dan ibu saja. Itu kan rasa memiliki tanah air, rasa sense of belonging terhadap kita, sense of krisis terhadap itu bapak dan ibu saja. Para pejuang itu yang memiliki idealismenya tinggi, kecintaan kepada tanah airnya tinggi, kebersamaannya tinggi, kolaborasinya konstruktif. Sekarang terjadi persoalan-persoalan betul-betul. Kenapa? Karena sudah memang zaman. Apalagi sekarang 5.0 dan lagi 6.0 revolusi industri. Wah, sudah terbuka tuh window atau remote gitu, jendela dunia itu sudah terbuka. Maka budaya-budaya culture masuk, kebiasaan-kebiasaan masuk. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat masih kecil begitu hormat dan patuh dan takut ya kepada orang tua. Betul tidak? Tapi cucu kita jauh dulu cucu itu lawan kan orang itu. Ya, Tuhan saya belum punya cucu jadi belum tahu. Tapi itu tadi anak kita pun demikian. Berbeda dengan saya dulu takut sama bapak saya, takut ngomong takut saya, takut marah, takut salah dan lain sebagainya. Tapi anak sekarang bisa nendang pada orang tua. Kita kan persoalan yang sudah terbuka. Maka pendidikan moral ini sangat penting sekali. Pertama adalah kita berharap anak kita bisa tumbuh. Maka tadi masuk pendidikan itu harus ada. Alhamdulillah Al-Fatihah sekarang menggratiskan untuk pendidikan. Di antaranya adalah SMA, SMK dan SK. Itu di antara itu kelas 10. Terus apa lagi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah pengorbanan. Pengorbanan ini luar biasa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama para pejuang. Keikhlasan dan betul-betul ikhlas memperjuangkan itu dan tanpa pamrih. Ini hebatnya orang-orang dulu. Kalau sekarang, menang-menang merena dapat apa? Sekarang bukan tim sukses. Kalau Bapak revolusi dulu, Bapak Ibu sekalian revolusi berjuang betul-betul gigi, opak itu, karena visi-misi. Tapi kalau sekarang bukan tim sukses, banyak sukses tim. Nah itulah pengorbanannya berbeda dan juga berbeda juga dalam situasi sekarang. Maka alhamdulillah dari pidato Bapak Presiden kita, one enemy too much. Satu musuh itu terlalu banyak. Tapi 1,000 friends is few, little, sedikit, terlalu sedikit. Maka oleh sebab itu jangan banyak musuh. Maka alhamdulillah Indonesia tetap pada posisi nomor 2. Terus yang berikutnya adalah saudara-saudara ini yang kita lihat orang dulu adalah persatuan dan kesatuan ini. Maka itu bisa terpadu, bisa menyatu itu. Kenapa? Tadi karena rasa kebersamaannya luar biasa, kolaborasi yang dibangunnya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga terwujudlah yang namanya Indonesia ini merdeka. Tapi merdeka betulan, nah masih kita pikirkan apakah memang rumah tidak layak ini sudah tidak ada gitu. Atau jangan-jangan banyak veteran yang rumahnya masih tidak layak huni. Nah ini keterlaluan bagi kami pemerintah, bagi anak cucu Bapak Ibu sekalian yang membiarkan ini. Jangan sampai terjadi. Terus apa lagi yang kehebatan orang dulu? Nah, keberanian dan keteguhan yang dimiliki oleh Bapak Ibu para pejuang, keteguhan hati, keteguhan iman. Memang kuncinya adalah ikhlas, sabar, syukur. Sebetulnya itu. Kunci dalam membangun kami ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Itu adalah pelayan. Pelayan itu equal dengan pembantu. Pembantu itu equal dengan servant. Equal lagi dengan babu sebetulnya. Cuma salah kaprah gitu. Jadi saya berdiri di sini, ya dibayar rakyat. Bapak Ibu belum tentu dibayar rakyat sekarang ini. Saya dibayar rakyat ini. Berdiri begini, ngomong begini dibayar. Datang ke sini, pakai baju, makan, sampai ngoroknya saya ngorok aja. Itu dibayar ini. Ngorok aja dibayar. Maka oleh sebab itu harus memberikan yang terbaik. Udah dibayar, udah dijamin. Masih korupsi terlalu menjadi apa? Nah, maka kita berharap Banten ini terbebas dari korupsi. Korupsi dari apa? Persoalan banyak, dari mulai perencanaan sudah dikorupsi, dari mulai penganggaran sudah bermain kali
dari pengadaan sudah kong kali kong, dari pelaksana kayak juga apa, memang apa, background pemborong ini, nyaho, seperti mbak, lamun terus jalan main atau pejabat mesti bayar duit, kita bayar apa itu? Lamun jalan pejabat mesti bayar karena duit, tinggal nyepak lah, berapa aja itu? Kalau pejabat belum apa udah terima gratifikasi suap, udah kepalanya ada di sana, jatuh harga diri. Maka itu saya tekankan kepada para pejabat, hati-hati, nggak boleh bermain-main pada tataran, apalagi di Banten ini. Udah halal itu dicampur ke halal, gitu. Kadang-kadang orang di mbah lama dikadek halal ya pejabat. Kalau apa-apa udah maka seperti itu, disinilah saudara-saudara sekalian akan pentingnya kesadaran kita dalam membangun Banten ke depan. Ini adalah merupakan apa sih warisan nilai moral dan etika kita saat kita memimpin. Itu warisan orang tua kita. Maka saya terinspirasi sebagai generasi penerus. Ini menginspirasi orang tua yang kompak, orang tua yang bersatu sekarang ini. Dan bangga dengan uniform, bangga dengan identitasnya. Nah, saya di Banten, ya terima kasih banyak pada RKI, Perintis, terus perjuangan, dan keluarganya, termasuk para pejabat di masanya. Dan mudah-mudahan kami bisa mengusung perjuangan ini, kami bisa membangun Banten ini. Tadi dengan beberapa rumus-rumus yang kami memohon dukungan dan doa restu. Intinya, kami berterima kasih penghargaan yang setingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah banyak mencurahkan tenaga, pikiran, dan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dan dalam juga merebut kemerdekaan. Nah, kita juga doakan orang tua kita yang sudah duluan dan mereka itu berjuang dengan bambu ruti, berjuang dengan kekurangannya untuk mengusir penjajah okupai. Okupai itu penjajah Belanda maupun Jepang. Makanya kemarin saya ngomong itu kota Tangerang, kota Serang dengan Kabupaten Serang, hutan pulau Kimbai, sehingga Belanda di Jepang bayar hutan, mungkin untuk kurang untuk gitu. Dalam arti nanti kita lihat mau cari apa berhutan-hutan itu dalam satu provinsi, udah jalan. Mau buat apa juga? Nanti pulaunya kena tsunami habis itu. Kan pulau pasti dikelilingi laut. Maka seperti itu jangan terjadi perpecahan atau pertikaian karena menang jadi amputasi kita di jam kemerdekaan sekarang. Kan harus saling asih dan asuh seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu berjuang itu kepada penjajah, nah kita kepada saudara-saudara kita gasak gesekos. Nah ini harus kita jaga bersama-sama. Kuncinya memang saudara sekalian, Bapak Ibu saudara. Satu, harus merasa senasib sepenuhnya. Seperti Bapak Ibu sekalian ini, satu keluarga, sebangsa, setanah air. Udah itu kuat. Kalau udah selesai itu, maka kita akan mudah memaafkan, kita juga akan mudah membantu. Yang kedua, ingat selalu akan kebaikan. Kalau kita selalu ingat kebaikan Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mudah membantu, mudah memberi, dan muka kita juga enak kalau ketemu. Ini waktu Bapak Ibu sekolah datang itu bisa dia, lagi negatif a priori. Kalau kita ketemu begini enak. Ingat kehadirannya, kebaikannya sama kayak kita sama orang tua, sama ibu, sama bapak, sama istri, sama guru, sama suami. Kalau ingat selalu kebaikan, mudah kita akan sembuh. Dan awet muda, banyak. Kembali awet muda, wakil saudara. Terus yang ketiga, harus punya rasa empati. Empati itu adalah rasa bagaimana pikirin. Pasti ada persoalan dalam kehidupan dari alam pasti ada yang ingin mendapatkan ujian sekarang, besok sana, lusa orang sana, pakai temu itu. Jadi berputar ujian itu kayak persis kayak tsunami kemarin di Aceh, pindah lagi ke Carita, pindah lagi ke Rusia, pindah lagi ke Bali, terus pindah-pindah. Nah pasti kita juga sama. Maka itu kita tumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian sosial. Yang keempat, ya silaturahim seperti Bapak Ibu sekalian. Saya lihat kalau lihat para LPRI silaturahim terus saja. Nah ini diajarkan supaya apa? Supaya kalau ada sesuatu cepat misunderstanding, miskomunikasi kan? Karena silaturahim.
Sekarang nggak mau silaturahim. Sekarang orang pakai handphone aja, jum. Tengah itu, bapak itu kan gaptek kan, makanya kalau dia gaptek. Ya udah silaturahim seperti ini, insya Allah jadi umur ditambah, kesehatan ditambah, atau rezeki juga meningkat. Itulah caranya. Terakhir adalah kalau punya kelebihan, kalau punya rezeki bagi-bagi dong, kan gitu ya. Nah, kalau begini baru saya kebetulan tadi saya mau orang tadi dibayar, gaji saya bisa dibayar. Nah gaji saya itu udah habis sama dikasihkan ke Basnas, itu gaji saya. Itu apa membantu RTLH, membantu orang. Nah saya punya upah pungut, punya BPO. Nah berarti jadi rezeki kan, tapi udah saya bagi. Nah saya bagi sekarang juga bikin buat TPRI, saya kasih 10 juta rupiah. Itu buat saya, sampai wakil gubernur. Nggak usah takut Pak, Pak Kesbah, di sini dari Kesbah udah ada bisa. Saya nggak ngerti, karena pokoknya di Kurban udah terbagi-bagi. Tolong ya, kasih Pak Yoga mana juga, dari saya. Kasih Alfredi 10 juta, sekarang juga. Nggak usah pakai proposal. Udah saya bantu 10 juta rupiah untuk kas, punya kasnya tadi. Ada, kita tambahin ya. Jadi kita kirim. Dan mudah-mudahan manfaat. Nanti yang lain silakan. Maka itu sudah sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Tadi Pak Gubernur ada acara di Gubernur Surabaya. Saya juga sekarang menghadiri paripurna DPRD dalam rangka perubahan APBD. Saya nggak tahu DPRD udah dapat dana hibah belum? 2000 berapa? Dapat berapa? 50. Mau nambah? Ya udah, saya tambahin dari 10 ya. Nanti kalau mau nambah, ajukan apa kegiatan Bapak Ibu saja. Ya itu saja mungkin. Dan sekali lagi, selamat mengisi kemerdekaan. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Sekolah ya 80 ya. Ada yang 80 tahun di sini angkatan? Wow, selamat Bapak ya. 80 ya? 82. 81. Apa kapten, apa mayor, apa lektor, pakai baik? Kapten. Oh, sudah. Jangan buat pakai baik dulu. Dan selamat saya. Jadi saja mungkin, dan mudah-mudahan Indonesia bisa maju, terutama Banten, maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Merdeka! Merdeka! Takbir!